wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, yang kami hormati dan kami muliakan juga para imam, para muadzin, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah sehingga pada subuh hari ini, tepatnya di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya untuk terus melakukan segala bentuk aktivitas, terutama melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai harapan agar kemudian kita menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu imtithalul awamirillah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabun nawahih, dan juga senantiasa sekuat tenaga menghindarkan diri kita dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasa istiqamah kita bersolawat kepada baginda Rasul, kelak di yaumil akhir kita semua dapat syafaat dan pertolongan dari beliau, dan tentunya yang kita harapkan juga kita mampu memandang wajah mulia beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum bahwasanya tugas utama dari penciptaan kita di permukaan bumi ini ialah tiada lain dan tiada bukan, yaitu untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai makhluk yang diciptakan Allah dalam penciptaan yang paling sempurna, maka kita mesti menyadari hal tersebut agar kemudian kita betul-betul mampu
memanfaatkan waktu yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, seyogyanya kita terus menempa diri kita untuk terus taat istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan ada kalanya bersifat wajib. Ibadah yang kita lakukan ada kalanya bersifat sunnah. Dan juga ibadah itu ada kalanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu juga ada kalanya sifatnya hablum minan nas, yaitu hubungan antara kita kepada sesama manusia. Maka ruang lingkup ibadah itu sangat luas sekali. Bahkan sampai ketika kita memberikan wajah yang indah, wajah yang berseri-seri kepada saudara kita, ketika kita saat berjumpa, maka itu pun dikategorikan sebagai ibadah. Atau bahkan ketika kita sedang berjalan-jalan di tengah jalan, kemudian kita melihat ada duri atau ada paku di tengah jalan, kemudian kita hindarkan dari tengah jalan tersebut, kita kepinggirkan, dan itu juga dikategorikan sebagai ibadah. Terlebih hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang hari ini kita berada di dalamnya, bahkan harapan ini sudah kita lantunkan sejak beberapa bulan yang lalu. Lebih kurang sekitar 2 bulan ya. Ketika memasuki awal bulan Rajab, kita sudah berharap kepada Allah agar kemudian disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian orang-orang salafus saleh, orang-orang yang alim terdahulu ya, ketika mereka memperhatikan Ramadan sangat luar biasa. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan diri untuk agar kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di bulan suci Ramadan. Dan ketika sampai di bulan suci Ramadan, berlalu bulan suci Ramadan itu, maka mereka para salafus soleh terdahulu itu ya, terus memuhasabah diri mereka agar apa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berharap agar Allah sampaikan di bulan suci Ramadan, dan setelah Ramadan 6 bulan berikutnya mereka selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka lakukan, amal soleh yang mereka lakukan selama bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala terima ibadahnya. Maka hari-hari mereka itu tidak pernah terluput dari ingatan kepada bulan suci Ramadan. Maka hendaknya setiap kita juga seperti itu. Kemarin kita berharap agar kemudian Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, kita maksimalkan Ramadan yang hari ini Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berharap agar dipertemukan dengan Ramadan, tapi qadarullah Allah menginginkan hal lain. Allah cabut nyawa mereka bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka kita maksimalkan Ramadan ini dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah-ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berpuasa di siang hari ya, kemudian ketika malam harinya maka kita kerjakan qiyamul lail. Kemudian di sela-sela itu juga kita selalu dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu sendiri bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan
Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka berusahalah selalu untuk mengisi hari-hari kita ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kita menambah hafalan kita di bulan suci Ramadan ini juga. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kemuliaan, keberkahan hidup Allah berikan juga untuk kita. Karena Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang melekat dengan Al-Quran itu sendiri, maka pasti Allah akan muliakan, pasti Allah akan angkat derajatnya. Contohnya bulan suci Ramadan ini sendiri. Bulan suci Ramadan ini menjadi sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan yang ada. Karena apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu daripada nabi dan rasul. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malaikat Jibril, menjadi penghulu dari seluruh malaikat yang ada. Karena apa? Karena malaikat Jibril lah yang membawa Al-Quran kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak sampai di situ, kota Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah menjadi dua kota suci bagi kaum muslimin. Itu salah satu sebabnya adalah kenapa? Karena di Makkah dan Madinah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka hari ini kita berlomba-lomba agar Allah berikan rezeki yang banyak, agar kemudian bisa berziarah, melakukan ibadah haji atau umrah ke kedua tanah suci tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menginginkan kemuliaan di dunia, ketika kita menginginkan kemuliaan di akhirat, maka senantiasalah dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Selalu kita bersama Al-Quran, agar kemudian Allah berikan kemuliaan dan keberkahan hidup untuk kita semua. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu terus kita beramal soleh agar kemudian juga kita betul-betul menjadi pribadi yang senantiasa taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seorang yang beriman, seorang yang senantiasa ada di dalam hatinya keimanan, maka selalulah dia untuk melakukan amal soleh. Maka di dalam Al-Quran itu sendiri Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, selalu kata keimanan disandingkan dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengaku dirinya beriman tapi tak mau dia beramal soleh, maka keimanan yang ada di dalam dirinya perlu dipertanyakan. Maka keimanan yang ada pada dirinya pasti belum mendapatkan keimanan yang sempurna. Maka oleh sebab itu dengan keimanan yang ada tersebut, maka selalulah kita melakukan amal-amal soleh. Terlebih hari ini kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di bulan yang dimana ketika seseorang kemudian beramal soleh, beribadah, Allah lipat gandakan pahala untuk kita semua. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari setiap amal soleh, dari setiap amal ibadah yang kita lakukan tersebut, maka kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai kemudian karena perbuatan kita sendiri sehingga amal soleh, kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan itu kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan juga sesuatu yang mampu menghapuskan pahala-pahala kebaikan, pahala-pahala amal soleh yang sudah kita kerjakan itu, agar kemudian kita menjaga diri kita untuk terus menjauhkan diri dari perkara-perkara yang
disampaikan oleh ulama kita, ya, agar kemudian tidak terjerumus kepada amal soleh yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang ulama kita, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, menjelaskan di dalam kitab beliau Jami'us Shaghir. Apa kata beliau? Sedikitnya ada beberapa perkara yang mampu menggugurkan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan. Apa kata beliau? Sittatu asya tuhbitul a'mal. Sedikitnya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, menjelaskan bahwasanya sedikitnya ada 6 perkara yang ketika kita lakukan perkara-perkara tersebut dikhawatirkan akan menggugurkan setiap amal soleh, setiap amal kebaikan yang kita kerjakan. Apa yang pertama? Kata beliau, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama, perkara pertama yang kalau dilakukan bisa menggugurkan amal kebaikan atau amal soleh yang kita kerjakan, yaitu adalah senantiasa sibuk dengan aib cacat buruk orang lain. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir-pikir, ini sesuatu hal yang aneh. Kenapa aneh? Dia lebih senang melihat keburukan orang lain, lebih senang melihat kejelekan orang lain, lebih senang melihat aib orang lain, sementara dirinya sebagai manusia biasa tentu jauh dari kesempurnaan dan sudah barang tentu memiliki aib, cacat, buruk dan kesalahan pada dirinya sendiri. Maka ibarat pepatah mengatakan, ya, semut di seberang lautan jelas terlihat, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Begitulah seolah-olah orang yang terus melihat keburukan orang lain, terus melihat cacat dan aib orang lain tanpa kemudian mau memperhatikan keburukan dan cacat dirinya sendiri. Maka orang yang seperti inilah kemudian orang-orang yang sangat merugi. Kenapa merugi? Karena ketika mereka terus-menerus melakukan perkara ini, dikhawatirkan amal soleh, amal baik yang mereka kerjakan itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang beruntung itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas, yaitu orang yang senantiasa sibuk akan cacat dirinya dan dia melupakan keburukan dan kejelekan orang lain. Maka kita diharapkan sebagai orang yang beriman ini mampu kemudian mengintrospeksi diri kita agar amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama ini tidak sia-sia. Salat yang sudah kita kerjakan siang dan malam, puasa yang hari ini kita lakukan, zakat yang sudah kita keluarkan, kemudian ibadah haji dan umroh yang sudah kita laksanakan tersebut, ya, sudah menghabiskan uang begitu banyak, sudah menguras waktu kita. Maka jangan sampai kemudian setiap amal soleh itu yang sudah susah payah kita kerjakan kemudian hilang atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya karena perbuatan kita sendiri. Kita lebih mementingkan keburukan orang lain daripada keburukan kita. Kita lebih melihat cacat dan aib orang lain ketimbang cacat dan buruk kita sendiri. Padahal, ya, sudah barang tentu kita selaku manusia biasa ini pasti akan melakukan kesalahan, baik kesalahan itu sengaja maupun tidak sengaja. Kalau diri kita sendiri saja sudah pasti bakal melakukan satu kesalahan, pasti begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Maka jangan pernah kita melihat keburukan orang lain, apalagi sampai kemudian menceritakan aib buruk orang lain
kepada orang-orang yang kita kenal dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kemudian ibadah yang sudah susah payah kita lakukan ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka ketika kita mampu menjaga aib orang lain, ketika kita mampu menutupi kesalahan orang lain, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan menutupi cacat buruk dan aib kita sendiri. Man sattarul muslim, barang siapa yang menutupi aib orang lain, saudaranya sesama muslim, sattarallahu fid dunya wal akhirah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala bentuk cacat dan keburukan dirinya. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita mau berpikir lebih jernih kembali ya, ketika apa yang kita lakukan hari ini, andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, maka sudah barang tentu kita ini menjadi orang-orang yang begitu banyak salah, dosa dan kejelekannya. Maka berusahalah untuk terus menjaga keburukan dan kejelekan orang lain, agar kemudian Allah juga menutupi aib, cacat dan buruk kita sendiri. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah sesuatu atau perkara yang mampu menggugurkan amal seseorang, itu adalah wa qaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali bagi kita untuk menjaga hati ini. Kenapa hati begitu penting untuk kita jaga? Karena segala bentuk amal soleh, segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan, kemudian tidak kita niatkan di dalam hati kita, maka apapun perbuatan itu, amal soleh itu, kebaikan itu, bisa jadi tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk menjaga hati, agar kemudian Allah jauhkan dari penyakit hati, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari hati yang keras. Karena hati ini merupakan komando dari apa yang ada pada diri kita. Kalau hati ini sudah baik, maka insya Allah segala perbuatan, segala tingkah laku kita pun akan turut baik pula. Tetapi sebaliknya, ketika hati ini kemudian bermasalah, hati ini kemudian berpenyakit, atau hati ini kemudian keras, maka apa yang ada pada diri kita pun menjadi bermasalah. Kata baginda Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri seseorang itu ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, fa idza salahat salaha jasadu kulluh, maka dia akan baik pula apa yang ada di dalam dirinya. Wa idza fasadat, tetapi sebaliknya, ketika segumpal daging ini bermasalah, ketika segumpal daging ini kemudian rusak, fasadat jasadu kulluh, maka akan rusak pula apa yang ada di dalam dirinya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Maka penting sekali kita untuk menjaga hati ini. Hati ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat sensitif sekali. Kadang-kadang zahir badan kita melakukan kebaikan dan ingin memaksimalkan kebaikan itu ya, dengan menjaganya dari orang lain, dengan menjaganya dari sesuatu yang mampu membatalkan kebaikan itu sendiri. Namun kadang-kadang hati kita berbicara lain ya. Hati kita kadang-kadang begitu sensitif terhadap permasalahan-permasalahan yang bahkan mungkin sangat remeh-temeh sekali. Oleh sebab itu, maka penting sekali kita untuk menjaga hati ini ya, apalagi hati yang keras, maka sesuatu yang sangat luar biasa ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil qasiyati qulubihim, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang keras hatinya, min zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri ya, kalau kita ingin melihat apakah hati kita ini keras, apakah hati kita ini sedang bermasalah,
maka bisa kita lihat dari bagaimana kemudian kita melakukan kebaikan. Kata para ulama, ya, salah satu tanda kerasnya hati seseorang itu adalah bagaimana kemudian dia melakukan kebaikan. Apakah dia bersemangat di dalam kebaikan ataukah dia kemudian bermalas-malasan di dalam kebaikan. Kalau kita hari ini, maka kita introspeksi diri kita masing-masing, ya. Kalau hari ini kita kemudian bersemangat dalam beribadah, ya, ketika azan berkumandang kita bersegera mengambil wudhu, ya, bahkan kita mampu meninggalkan pekerjaan kita, kemudian kita bersemangat menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat, ya. Mudah-mudahan ini salah satu tanda bahwa hati kita sedang lembut, hati kita sedang baik-baik saja. Tetapi apabila sebaliknya, ya, azan berkumandang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya. Kita asik dengan aktivitas kita asik dengan rutinitas kita, ya. Kita selesaikan apa yang menjadi kewajiban keduniaan kita. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Perlu dipertimbangkan lagi kalau hal ini terjadi pada diri kita. Apalagi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sampai datang bulan suci Ramadan yang orang-orang berlomba-lomba di dalam kebaikan, tapi andaikan diri ini kemudian menganggapnya biasa-biasa saja, atau bahkan sebaliknya, ya, kita merasa malah Ramadan ini menjadi beban untuk kita, maka perlu dipertanyakan, ya, apa yang ada di dalam dirinya. Ya, bisa jadi dia tergolong kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala celakakan, yaitu orang yang mendapatkan kerasnya hati. Kemudian kata para ulama juga, yang tanda-tanda dari kerasnya hati itu sendiri adalah bagaimana kemudian dia mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, ya, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu, orang yang hatinya lembut itu, orang yang hatinya baik itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disampaikan kepadanya kalimat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepadanya kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Setidaknya ada koneksi terhadap apa yang disampaikan. Kalau azan yang ia dengar, ya, maka ia bersegera menyambut azan tersebut. Kalau perintah-perintah kebaikan yang disampaikan kepadanya, maka dia bersegera bersemangat menuju kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Maka itu adalah orang yang beriman, yang Allah lembutkan hatinya. Tapi kalau sebaliknya, ya, kemudian dia mendengar kalimat Allah, diingatkan kepadanya kebaikan-kebaikan, malah tidak ada efek apapun di dalam dirinya, atau cenderung dia menolak kebaikan itu, maka itu sudah dipastikan orang yang Allah celakakan dirinya dengan dikeraskan hatinya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya hati ini, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan tersebut. Maka Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita kemudian menjaga hati kita, ya, agar Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Dan cara kemudian untuk melembutkan hati ini, maka para ulama kita sudah memberikan tuntunannya, ya. Bahkan bersandarkan di ayat tadi bahwasanya fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, yaitu kecelakaan bagi mereka orang-orang yang keras hatinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kata para ulama kita, agar kemudian hati ini Allah Subhanahu wa taala lembutkan, hati ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keimanan yang kuat, maka salah satu caranya adalah yaitu senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain kelembutan hati yang kita dapatkan ketika terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi lain kita mendapatkan ketenangan jiwa kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala lah hati akan menjadi
menjadi tenang ya. Salat yang kita kerjakan bukan sekedar salat yang hanya melepaskan kita dari kewajiban, tapi murni salat yang kita kerjakan itu sebagai wasilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata lidzikri, maka dirikanlah salat itu sebagai apa? Sebagai bentuk pengingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, mungkin setiap kita yang hadir ini rasanya tak mampu setiap saat, setiap detik melakukan ibadah sholat. Jam 1 sholat, jam 2 sholat, jam 3 sholat, jam 4 sholat, terus menerus sholat. Rasa-rasanya tidak ada yang mampu di antara kita. Ataupun tak ada rasanya juga yang di luar bulan suci Ramadan setiap kita ini setiap hari berpuasa. Rasanya mungkin tak ada yang mampu. Atau di antara kita juga rasanya mungkin tak ada yang setiap tahun mampu melakukan ibadah haji atau umrah. Tetapi yakinlah, kalau kita sholat tak mampu setiap saat, kalau kita berpuasa di luar Ramadan mungkin tak mampu melakukannya setiap hari sepanjang tahun, kita juga mungkin tak mampu melakukan ibadah umrah setiap bulan atau setiap tahun. Tapi yakinlah, kita pasti mampu setiap saat kita, apapun kondisi kita, mampu kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan dalam kondisi apapun terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan aktivitas harian ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kegiatan-kegiatan di luar masjid dan lain sebagainya, tidak hanya di dalam masjid, selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar di kendaraan, di motor, di mobil, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau ibu-ibu yang ketika beraktivitas di dapur ya, selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, terus dilakukan. Kenapa? Agar kemudian kita memperoleh kelembutan hati. Kalau hati ini kemudian sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kelembutan, maka insya Allah setiap amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali waktu ada seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Arab Badui datang kepada Rasulullah. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathrat alayya. Sesungguhnya ya Rasul, sudah banyak sekali aku ini menerima syariat Islam darimu. Sudah banyak sekali aku ini menerima perintah-perintah ibadah darimu ya. Mulai dari sholat, zakat, puasa, berbuat baik, berzikir, kemudian membaca Al-Quran, membantu sesama, berbakti kepada orang tua. Banyak sekali sudah syariat yang kau berikan kepadaku ini ya Rasulullah. Maka fa'akhbirni bisyai'in an atathabbathu fih. Sampaikan kepadaku ya Rasulullah, dari sekian banyak syariat ini mana yang mesti aku prioritaskan, mana yang mesti aku dahulukan ya Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tadzulu lisanuka ratban an dzikrillah. Jangan pernah berhenti untuk membasahi lisanmu, membasahi lidahmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di lain hadis bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat ya, yang sangat ringan untuk kita ucapkan ya. Wa thaqilatani fil mizan, tetapi mendapat timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Kalau kita ucapkan dalam duduk kita, dalam berjalan kita, bahkan kita melakukan aktivitas pekerjaannya, baik itu di kantor, di sekolah dan lain sebagainya, di jalanan, bahkan ketika kita mampu kemudian mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melembutkan hati kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang begitu besar untuk kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu perbanyak berzikir kepada Allah agar kemudian Allah lembutkan hati kita. Kemudian yang ketiga, perkara yang mampu merusakkan amal seseorang itu adalah yaitu wahubbud dunya, cinta terhadap dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di dunia bukan berarti ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya dunia kemudian kita cinta terhadap dunia ini, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita menjadikan dunia ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan di yaumil akhir kelak. Artinya kita manfaatkan dunia ini untuk menanam sesuatu yang baik, menanam kebaikan-kebaikan agar kemudian di yaumil akhir kelak, agar kemudian di hari akhir kelak kita memanen kebaikan-kebaikan tersebut dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan orang yang cinta dunia itu muhibbud dunya la yanfaku min salatin. Orang yang cinta terhadap dunia itu maka tidak terlepas darinya tiga sifat. Yang pertama, hammun lazim, kegelisahan yang terus menerus. Jadi seseorang kalau pikirannya hanya dunia, kalau yang dikerjakannya itu hanya dunia saja, ya, kemudian tanpa dia melibatkan akhirat, bahkan sampai ketika kebaikan terhadap dirinya sampai pun ia hindari kewajiban itu sehingga dia lebih mementingkan kehidupan dunianya saja, maka pasti dia akan mendapati dirinya dengan kegelisahan-kegelisahan yang terus menerus. Jadi orang yang terlalu cinta terhadap dunia itu tidak pernah berhenti hatinya itu gelisah. Kenapa? Ketika dia sudah mengusahakan satu hal, maka dia menginginkan hal lain yang lebih baik lagi. Ketika sudah dapat kebaikan satu itu, maka dia akan menginginkan kebaikan-kebaikan terus. Maka dia tidak pernah berhenti memikirkan dunia itu sampai kemudian mulutnya disumpal oleh tanah, sampai kemudian kematian menghampiri dirinya, barulah dia menyadari bahwasanya oh ternyata apa yang dilakukannya selama ini sudah salah, apa yang dilakukannya selama ini ternyata berefek yang sangat luar biasa kepada kehidupan di akhirat kelak. Oleh sebab itu orang yang cinta dunia tidak akan pernah berhenti kegelisahan pada dirinya, dan juga kemudian wa ta'bud daim, dan juga keletihan yang terus menerus, wa hasratul la tanqadi, dan juga penyesalan yang tiada hentinya. Jadi orang yang terlalu memikirkan atau cinta terhadap dunia ini, maka tiga hal ini akan selalu ada pada dirinya. Kegelisahan yang terus menerus, keletihan yang terus menerus juga, dan kemudian penyesalan yang tiada henti. Maka ketika kita menginginkan agar kemudian amal soleh yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindarkan diri kita dari cinta terhadap dunia yang secara berlebihan, tetapi kita manfaatkan bahwasanya dunia ini menjadi wasilah untuk kita sampai di kehidupan akhirat dengan kehidupan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang bagaimana kemudian dia memikirkan kehidupan setelah kematian, orang yang lebih mementingkan kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang menjadi atau perkara yang mampu menggugurkan amal seorang itu adalah yaitu waqillatul haya, sedikit sekali rasa malu. Maka fenomena hari ini kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian orang sudah berkurang sekali rasa malu yang ada pada dirinya. Apalagi orang yang kita lihat di media sosial Bapak Ibu ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena ingin viewers yang banyak, hanya karena ingin followers
subscriber yang banyak, mereka bahkan melakukan hal-hal yang menurut kita di luar logika kita sendiri, yang kalau kita pikir-pikir tak layak untuk mereka lakukan di media sosial, yang bahkan seluruh manusia bisa melihat. Disitulah kebobrokan akhlaknya ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari malu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hari ini ya. Maka ketika ingin melakukan sesuatu, berpikirlah lebih positif lagi, mana manfaat dan mudarat yang lebih banyak yang kita terima, agar kemudian Allah kembali menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu. Yang amal soleh yang kita kerjakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Kemudian yang selanjutnya, perkara yang mampu merusak daripada amal soleh yang sudah kita kerjakan itu adalah watulul amal, yaitu panjang angan-angan. Orang yang memiliki panjang angan-angan cenderung dia bermalas-malasan juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang yang memiliki panjang angan-angan itu berbeda dengan orang yang memiliki cita-cita. Kalau orang yang memiliki cita-cita ya, maka dia melakukan mengejar cita-citanya dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang panjang angan-angan itu ya, mereka hanya berangan-angan saja tanpa kemudian mau mengusahakan apa yang mereka mimpikan tersebut. Kemudian yang terakhir ya, perkara yang mampu merusak amal seseorang itu adalah wazulmun la yantahi, sifat zalim yang terus menerus tiada habisnya. Zalim ini bisa zalim terhadap orang lain, bisa juga zalim terhadap diri sendiri. Kalau zalim terhadap diri sendiri, artinya kita melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa, kita menzalimi diri kita, karena bahasa Al-Qur'annya itu adalah menzalimi, orang yang berdosa itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa may yazlim nafsahu ya. Barang siapa yang menzalimi dirinya ya, kemudian yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillah ghafurur rahim, maka dia pasti akan mendapati Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia zolimnya terhadap dirinya sendiri, cukup dia bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai perkaranya. Tapi ketika dia menzolimi orang lain, maka tidak hanya cukup bertobat kepada Allah, melainkan dia mesti mengembalikan hak yang sudah diambilnya dari saudaranya, atau mengembalikan nama baik saudaranya yang telah ia sakiti tersebut. Agar itu semua dilakukan agar apa? Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini kemudian mampu kita hindarkan, sehingga setiap amal soleh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai kebaikan, sehingga pada akhirnya setiap amal soleh itu mampu kita istiqomahkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupan kita ini dengan kematian yang indah, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datang dari pribadi kami sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.